Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih sama aku. Hari ini aku sama teman-teman kelompok aku ingin menjelaskan tentang profil singkat tokoh 3 serangkai. Kalian pasti penasaran kan? Yuk langsung aja kita dengar profil singkat dari masing-masing tokoh. Ernest Francois Eugene de Westdekker, yang kita kenal juga sebagai Danu Dirja Setiabudi, lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 8 Oktober 1879. Ayahnya, Auguste Henry Eduard de Westdekker, adalah seorang agen di Bank Netherlands Indisch Compound Bank, sementara ibunya, Louise Neumann, memiliki keturunan Jerman dan Jawa. De Westdekker merupakan salah satu tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia pada awal abad ke-20. Ia dikenal sebagai penulis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda, wartawan, aktivis politik, serta penggagas nama Nusantara sebagai sebutan untuk Hindia Belanda yang merdeka. Bersama dengan Dr. Tujipto, Mangoen Kosomo, dan Suhardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, De Westdekker mendirikan Indisch Partij pada tahun 1912, yang merupakan partai politik nasional pertama di Indonesia. Ketiganya dikenal sebagai 3 serangkai dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, De Westdekker aktif dalam pemerintahan dan pendidikan. Ia wafat pada 28 Agustus 1950 di Bandung, Jawa Barat. Singkat Ki Hajar Dewantara. Suhardi Suryaningrat merupakan sosok yang di kemudian hari memiliki kiprah yang besar bagi pendidikan di Indonesia. Suhardi Suryaningrat di kemudian hari dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, juga dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Artikelnya berjudul Als ik Nederlander was, jika saya seorang Belanda, adalah pembalikan klasik argumentasi liberalisme Eropa melawan kolonialisme. Ketika diasingkan ke Belanda selama 1913 sampai dengan 1919, dia tertarik dengan filosofi pendidikan. Pada 1922, dengan mengambil nama Ki Hajar Dewantara, dia mendirikan sistem sekolah taman siswa. Pada 1843, dia pernah bergabung dengan kepemimpinan organisasi massa dukungan Jepang, yaitu Putera, tetapi segera mengundurkan diri untuk berkonsentrasi dalam urusan pendidikan. Tentang lanjutan profil singkat dari Ki Hajar Dewantara. Perjuangan melawan penjajah bukan hanya dengan senjata. Kisah seorang dokter rakyat yang membela rakyatnya secara gratis, seorang juru ketik yang merupakan kritikus yang rajin, atau seorang pendidik yang mau turun tangan dan meninggalkan zona zamannya. Itu membuat kita sadar bahwa perjuangan itu tentang memiliki ide dan mimpi yang besar. Butuh 3 dekade bagi 3 serangkai sampai cita-cita kemerdekaan bisa dinikmati oleh kita semua hingga sekarang. Sekarang giliran kita untuk menentukan mimpi dan cita-cita besar Indonesia. Gelaran Bapak Pendidikan Indonesia akan terus melekat pada para pendidik yang ramah, yang mau melepas jubah kebesarannya untuk berbaur dan bergaul. Tapi kita jarang tahu, sebelum memulai filosofi kita, dia memulai langkahnya sebagai aktivis, pahlawan, dan jurnalis yang cerdas dan tajam dalam mengkritik penjajah. Namanya Ki Hajar Dewantara. Lahir dari keluarga bangsawan dengan nama Raden Mas Suhardi Suryaningrat. Dia lahir dengan tubuh yang sedikit berbeda, sampai ayahnya memberinya nama pena yang imut. Tapi menurut teman ayahnya, bentuk fisik ini yang menunjukkan bahwa bayi ini akan berpengaruh besar di masa depan. Sebagai bangsawan muda, Suhardi kecil punya privilege khusus yang gak dimiliki anak-anak lain. Lalu di masa remaja, dia juga dapat berkesempatan untuk kuliah di sekolah kedokteran di Batavia secara gratis. Sayangnya, karena sakit, dia gagal naik kelas dan beasiswanya dicabut. Meskipun pencabutan ini juga dicurigai ada motif politik di baliknya, dia gagal jadi dokter. Profil singkat Dr. Cipto Mangunkusumo.
Dr. Cipta Mangunkusumo lahir pada tahun 1886 dan wafat pada tahun 1943. Beliau adalah seorang dokter, pejuang, dan intelektual Indonesia yang berperan penting dalam pergerakan nasional. Beliau dikenal tidak hanya sebagai tokoh politik, tetapi juga sebagai profesional medis yang berjuang untuk memperbaiki kondisi kesehatan rakyat Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Tempat dan tanggal lahir beliau adalah di Pecangakan, Jepara, Jawa Tengah. Lahir pada tanggal 4 Maret tahun 1886 dan beliau wafat pada tanggal 8 Maret tahun 1943 di Ambarawa, Jawa Tengah. Beliau menempuh pendidikan di Stovia, School Thought of Leading Van Inland Artsen, sekolah kedokteran untuk pribumi di Batavia. Ia lulus sebagai dokter dan memilih mengabdikan dirinya kepada rakyat Indonesia yang menderita di bawah penjajahan Belanda. Karir dan perjuangan sebagai dokter. Ia mengabdikan dirinya sebagai dokter untuk masyarakat pribumi yang sering diabaikan oleh pemerintah kolonial. Ia melihat kesehatan sebagai salah satu alat perlawanan terhadap kolonialisme. Sebagai aktivis politik, ia membentuk 3 serangkai bersama Ki Hajar Dewantara dan Louis Dekker. Kelompok ini memainkan peran besar dalam melawan kebijakan kolonial melalui organisasi dan tulisan. Beliau juga mendirikan Indis Party pada tahun 1912. Partai politik pertama yang secara eksplisit bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Hindia Belanda. Beliau sering mengkritik kebijakan kolonial Belanda, termasuk diskriminasi rasial dan eksploitasi ekonomi terhadap pribumi. Aktivismenya menyebabkan ia beberapa kali diasingkan oleh Belanda. Beliau menyuarakan ide-idenya melalui tulisan-tulisan yang tajam dan inspiratif. Karya-karyanya banyak mengkritik ketidakadilan dan mendorong kesadaran nasional. Karena aktivitas politiknya, Dr. Cipto mengalami beberapa kali pengasingan, termasuk ke Pulau Banda dan Ujung Pandang. Meskipun demikian, ia tetap konsisten dalam perjuangannya. Warisan dari Dr. Cipto Mangunkusumo adalah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau biasa disebut RSCM. Sebagai bentuk penghormatan, namanya diabadikan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) di Jakarta, salah satu rumah sakit terbesar di Indonesia. Inspirasi pergerakan. Dr. Cipto adalah simbol intelektual yang memperjuangkan keadilan, kesehatan, dan pendidikan untuk rakyat Indonesia. Dr. Cipto Mangunkusumo dikenal sebagai sosok yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ia merupakan pahlawan nasional yang perjuangannya terus menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Nah, itu dia teman-teman, profil singkat dari 3 serangkai. Sekarang sudah pada tahu kan mereka siapa? Oke deh, kalau gitu mungkin sampai sini saja video dari kelompok kami. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.